Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, DMSI, Sahat Sinaga menegaskan, visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan energi bisa terwujud dengan hadirnya Badan Khusus Sawit. Kalau Presiden Prabowo sudah menjelaskan bahwa kita perlu ketahanan energi nasional dan pangan, itu yang harus dipenuhi. Maka, segala persoalan ini akan selesai, kata Sahat. Dengan catatan, badan khusus tersebut diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan persoalan tata kelola sawit, terutama di sektor hulu. Jika itu diberikan, saya kira akan cepat selesai, tidak sulit, ujarnya. Menurut Sahat, banyaknya kementerian dan lembaga yang mengurusi sawit selama ini justru menghambat penyelesaian masalah tata kelola sawit. Yang bikin sulit itu, sini bilang A, pandangannya sini B. Itu kan pandangan banyak orang, akhirnya nggak selesai-selesai. Saya kira itu jadi masalah, tanda Sahat. Sehingga, dengan Badan Khusus Sawit, lanjut Sahat. Apapun yang menghalangi terwujudnya swasembada pangan dan energi bisa terselesaikan. Dengan catatan jangan sampai merugikan masyarakat. Karena kalau masyarakat berjalan dengan baik, mereka juga akan membayar pajak, pendapatan mereka akan lebih baik, dan anak-anak mereka bisa sekolah, ujar Sahat. Pembentukan Badan Khusus Sawit Aziz menambahkan. Sebenarnya tim ahli dari 3 calon presiden, capres, saat itu sudah sepakat mengenai pentingnya pembentukan Badan Khusus Sawit yang akan mengurus seluruh urusan sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Kemudian, Ombudsman juga telah mengusulkan agar pelayanan publik di sektor sawit menjadi lebih fokus dan terarah. Ombudsman sendiri juga sudah studi banding MPOB pada bulan lalu dan mengusul supaya pelayanan publik itu fokus, kata dia. Hal itu mengingat bahwa saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang mengurus sektor sawit, dan masing-masing memiliki pandangan serta kebijakan yang berbeda-beda. Kalau kita menghadapi gugatan juga campuran dan masing-masing kadang-kadang pas sudah diundang yang datang beda-beda lagi bukan direkturnya nanti startnya nggak selesai-selesai kita menghadapi gugatan. WTO dan sebagainya, kata dia. Harapannya, dengan adanya satu badan khusus, diplomasi yang dilakukan akan lebih terfokus. Sekarang kan sudah ada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS. Mungkin nanti tinggal mengembangkan badan tersebut. SDM-nya juga sudah ada, jadi tinggal dioptimalkan lagi, kata Aziz. Dari sisi pelaku usaha, Aziz menegaskan bahwa asosiasi siap memberikan dukungan. Kami siap membantu memberi masukan jika pemerintah sudah memutuskan untuk membentuk badan ini. Mari bersama-sama kita bangun badan khusus sawit ini, tambahnya. Sementara itu, Sadino mengatakan, jika nanti ada badan khusus, entah namanya apa, misalnya Badan Otoritas Sawit Indonesia, BOSI, atau BPDPKS yang ditingkatkan, yang penting badan tersebut harus mempercepat penyelesaian masalah di sektor sawit. Artinya yang tadi adalah kekacauan tadi itu ada yang ngurus khusus gitu. Kalau ada kementerian yang berbeda-beda siapa leadernya, dirjennya siapa? Tanya dia, menurutnya. Jika sektor sawit memiliki otoritas yang kuat dan langsung berhubungan dengan presiden, maka regulasi tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak atau kitab suci. Apalagi Permen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, yang mengatur kebakaran. Sebenarnya bagaimana mengakselerasikan artinya pada saat orang yang punya gagasan seolah-olah dia mau menang sendiri ini bisa dihilangkan ya aturan tadi yang antara ATR BPN dengan perdagangan. Dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,
ungkap dia. Di tempat yang sama, Rino mengatakan, dalam 2 minggu terakhir, pihaknya telah melakukan pembicaraan teknis dengan salah satu kementerian mengenai pembentukan badan khusus sawit agar sampai ke tangan Prabowo. Tujuan untuk mendorong terwujudnya badan ini agar sampai ke tangan beliau. Jadi beliau mendapatkan satu dokumen atau satu keterangan yang memang membuat manfaat mudah dilahirkan dari suatu badan ini, kata dia. Dari diskusi tersebut, muncul isu yang cukup menarik. Salah satu poin penting yang dibahas adalah apakah pembentukan badan ini akan meningkatkan penerimaan negara. Isu ini menjadi kunci yang bisa menjawab berbagai keluhan yang ada. Jadi, pembentukan badan khusus sawit ini bukan sekadar untuk merespons keluhan, tetapi lebih kepada apakah badan tersebut akan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor sawit. Dengan diplomatis, jawabannya adalah ya, karena jika ada badan yang lebih terorganisir, lebih rapi, dengan validasi data yang lebih baik, tentu optimalisasi sektor ini akan lebih mudah dilakukan. Dan yang paling penting adalah penerimaan negara, lanjut Rino. Bahkan, ada yang memperkirakan bahwa penerimaan negara dari sektor sawit bisa naik 2 hingga 3 kali lipat dari yang ada sekarang. Ini menunjukkan potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.